Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Bu. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pagi, Bu. Bu. Masih kurang semangat nih. Ayo semangat lagi dong. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Nah, mantap-mantap udah pada mulai semangat nih ya. Oh ya, gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah saya juga baik, Bu. Alhamdulillah baik semua ya. Pokoknya ini masih di masa pandemi ya. Pastinya kalian harus pinter-pinter nih ya buat jaga kesehatan. Apalagi kalian kan di rumah pasti juga banyak aktivitas juga nih selain sekolah daring. Kalian pasti juga bantu-bantu orang tua juga nih di rumah. Jadi harus selalu fit buat menjaga kesehatan supaya kegiatan kalian di rumah itu juga selalu lancar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan juga keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa tidak dibatasin. Oke, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Apakah pagi hari ini ada yang tidak hadir di Zoom meeting ini? Hadir semua, Bu, sepertinya. Oke, alhamdulillah ya hadir semuanya. Oh ya, anak-anak, Ibu minta tolong ya sama kalian selama pembelajaran berlangsung. Ibu minta tolong untuk selalu on cam ya, supaya kita lebih enak nih dalam berdiskusi. Dan Ibu juga nggak ngerasa ngomong sendirian juga. Dan nanti kalau saya kalian on cam, insya Allah akan jauh lebih konsentrasi ya untuk mengikuti pembelajaran Ibu pada pagi hari ini. Tapi jika ada kendala, misalnya device-nya error, atau mungkin ada kendala sinyal nih di rumah masing-masing, Ibu perkenankan untuk off-cam, tidak masalah. Yang penting kalian tetap menjelaskan penjelasan dari Ibu. Oke anak-anak, seperti yang Ibu udah jelaskan pada pertemuan pertama kita ya, pada saat itu kan Ibu udah menjelaskan nih penjelasan singkat mengenai pembelajaran korespondensi. Ini kan pastinya mata pelajaran asing ya buat kalian, karena kan kalian baru pertama kali nih menemui pembelajaran ini, peralihan dari masa SMP ke SMK ya. Dan kalau misalnya kalian masuk SMA pun kalian nggak akan menemui pembelajaran ini. Nah sebenarnya korespondensi ini nantinya kita akan terfokus banyak mengenai komunikasi. Tapi untuk pembelajaran yang pertemuan pertama kita pada pagi hari ini, kita akan mempelajari mengenai komunikasi kantor nih. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang harus dicapai itu nantinya siswa dapat memahami apa itu komunikasi kantor, lalu juga ada jenis-jenis komunikasi kantor, fungsi komunikasi kantor, unsur-unsur komunikasi kantor, terus ada juga proses dari sebuah komunikasi, dan lalu media apa saja yang biasa digunakan untuk berkomunikasi. Nah, setelah kalian mempelajari materi ini, Ibu harapkan kalian dapat menjelaskan nih mengenai konteks secara teori mengenai komunikasi, lalu juga nantinya kalian memahami nih bagaimana cara komunikasi dengan baik dan sesuai etika ketika nantinya kalian terjun ke dunia kerja. Ibu izin saya screen terlebih dahulu ya. Oke, komunikasi, sebuah istilah yang pasti udah nggak asing lagi dong gitunya kalian. Nggak cuma asing didengar doang sih, kalian tuh setiap hari pasti udah mempraktekkan yang namanya komunikasi. Ini aja sekarang yang kita lakuin, ini aja namanya komunikasi. Kalian di rumah ngobrol sama orang tua, sama kalian chatan sama teman kalian video call sama teman kalian, itu udah termasuk kegiatan komunikasi. Nah, komunikasi ini pastinya akan selalu terjadi dimanapun dan juga kapanpun, terutama ketika kalian bekerja nantinya di dalam kantor. Nah, itulah yang dinamakan dengan komunikasi kantor. Oke, selanjutnya ini ada gambar. Yang pertama ini ada gambar, mungkin ini ada perusahaan dengan kliennya sedang melakukan kesepakatan ya. Terus ini juga ada yang sedang melakukan presentasi. Nah, ini tuh salah satu bentuk komunikasi kantor. Nah, dari kalian ada yang tahu nggak sih sebenarnya apa sih itu komunikasi kantor? Ada yang mau coba menjawab? Saya, Bu, izin mencoba menjawab. Baik, silahkan Nini.
Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya itu komunikasi kantor merupakan kegiatan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain yang terjadi di dalam kantor. Seperti itu Bu. Bener banget nih Dini. Jadi memang komunikasi kantor ini merupakan sebuah proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain yang berlangsung dan atau biasanya terjadi dalam sebuah kantor. Nah, komunikasi ini itu bisa saja dilakukan secara lisan dengan cara tatap muka ataupun dengan menggunakan media komunikasi. Selain itu juga komunikasi kantor ini juga dapat dilakukan dengan komunikasi dalam bentuk tulisan, misalnya surat menyurat. Oke, selanjutnya Ibu mau menyajikan beberapa gambar nih. Nah, di sini ada beberapa gambar. Coba kalian amati gambar yang ada di slide ini. Nah, jadi ini tuh gambar jenis-jenis komunikasi. Yang pertama ini ada komunikasi verbal, ini ada komunikasi nonverbal, ini ada komunikasi tertulis, dan ini ada komunikasi visual. Nah, sekarang ada kira-kira dari kalian ada nggak nih yang mau bertanya terkait jenis komunikasi ini? Saya Bu izin bertanya Bu. Oke, silakan Dini. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, dari keempat jenis komunikasi tersebut, jenis komunikasi manakah yang sering digunakan di kantor Bu? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus, Dini. Apakah ada yang mau mencoba menjawab nih? Saya Bu izin mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Dini. Oke, silakan Anika. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dari keempat jenis komunikasi kantor yang telah Ibu jelaskan tadi, menurut saya yang sering digunakan dalam komunikasi kantor itu semuanya ya Bu, semuanya ini digunakan dalam komunikasi dalam kantor. Oke, bagus. Oke, terima kasih Nanika atas jawabannya. Bagus sekali nih. Betul, menurut Ibu sendiri memang semua jenis komunikasi kantor ini itu tuh sering kali digunakan di kantor ketika bekerja ya. Mungkin yang pertama ya dari komunikasi verbal sendiri. Komunikasi verbal kan ngobrol-ngobrol nih, berbicara dengan rekan kerja ini pasti sering banget tuh dilakuin. Terus ada komunikasi non verbal juga ini biasanya dalam bentuk ungkapan body language atau dengan menunjukkan ekspresi wajah. Nah, kalau ini sebenarnya sadar nggak sadar sih biasanya kalau dalam berkomunikasi itu. Lalu yang ini ada komunikasi tertulis sama komunikasi visual. Ini sebenarnya bukan komunikasi yang jarang digunakan sih. Ini sering banget digunakan pasti di dalam kantor. Cuman kayak penggunaannya itu tergantung dari kebutuhan perusahaan itu sendiri gitu. Saya dari komunikasi tertulis ya kalau misalnya butuh pembuatan surat pasti mereka akan bikin surat. Kalau misalnya mereka sedang melakukan mereka apa ya kayak melakukan presentasi. Nah, ini salah satu bentuk komunikasi visualnya seperti ini. Jadi mereka mempresentasikan sebuah data-data seperti itu. Oke, sebelum Ibu lanjut nih, kira-kira ada yang mau bertanya lagi nggak nih terkait jenis-jenis komunikasi kantor ini? Barangkali masih ada yang belum paham. Saya Bu izin bertanya. Oke, silakan Andika. Baik, sebetulnya apa sih Bu perbedaan dari komunikasi verbal dan juga komunikasi nonverbal, serta contohnya itu seperti apa Bu? Oke, terima kasih Nandika atas pertanyaan-pertanyaan yang bagus ya. Mungkin tadi Ibu hanya menjelaskan secara sekilas ya terkait komunikasi verbal dan juga nonverbal. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari salah satu teman kalian nih terkait apa sih itu perbedaan dari komunikasi verbal dan juga nonverbal, lalu contohnya tuh apa? Nah, Ibu akan meminta kalian untuk mencari informasi terkait hal tersebut. Nah, selain mencari perbedaan dari komunikasi verbal dan juga nonverbal, lalu contohnya apa, kalian juga silakan mencari materi terkait apa itu komunikasi tertulis dan juga komunikasi visual juga apa, lalu juga silakan juga kalian mencari mengenai fungsi-fungsi komunikasi kantor, unsur-unsur komunikasi kantor, lalu bagaimana sih proses dalam sebuah komunikasi dan juga kira-kira media apa aja sih bisa digunakan dalam berkomunikasi. Nah, kalian bisa mencari informasi tersebut melalui modul, melalui internet, ataupun sumber relevan lainnya. Oke, silahkan kalian boleh bisa mulai untuk mencari materi tersebut. Oke, untuk waktunya sendiri mungkin kalian bisa cari sekitar 10 sampai dengan 15 menit.
Nah, nanti setelah kalian menemukan materi-materi tersebut, silakan materi tersebut kalian bisa tuliskan poin-poin pentingnya di dalam buku catatan kalian masing-masing ya. Nah, setelah itu juga Ibu minta sama kalian untuk mempersiapkan diri. Nanti Ibu akan tunjuk kalian untuk bisa menyampaikan hasil dari informasi yang udah kalian peroleh. Seperti itu. Baik, Bu. Nah, oke anak-anak, waktu diskusi udah selesai ya. Nah, Ibu akan menunjuk nih untuk kalian menyampaikan terkait poin-poin penting informasi yang udah kalian dapetin tadi ya. Oke, mungkin yang pertama dari Dini dulu ya. Oke, silahkan Dini, kamu bisa jelasin jawaban dari pertanyaan Andika tadi ya terkait perbedaan dari komunikasi verbal dan juga nonverbal, lalu contohnya apa, lalu juga serta jelasin juga terkait mengenai komunikasi tertulis dan juga komunikasi visual, dan lalu jelaskan juga apa saja sih fungsi dari komunikasi kantor itu. Silahkan Dini. Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya. Jadi yang pertama ada komunikasi verbal. Jadi komunikasi verbal itu merupakan penggunaan bahasa untuk mentransfer informasi melalui berbicara atau isyarat bahasa. Contohnya itu seperti kita berbicara selama presentasi, konferensi video, dan panggilan telepon, rapat, dan lain-lain. Sedangkan dalam menggunakan bahasa isyarat ini biasanya digunakan ketika kita berbicara dengan kaum difabel seperti tunarungu atau tunawicara. Lalu yang kedua itu ada komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal ini merupakan penggunaan bahasa tubuh, gerak tubuh, dan juga ekspresi wajah untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Ini dapat digunakan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Contohnya seperti tersenyum secara tidak sengaja, saat mendengar ide atau informasi yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Lalu, jika mereka menunjukkan bahasa tubuh yang tertutup seperti lengan yang disilangkan atau bahu yang membungkuk, mereka mungkin merasa cemas, marah, atau gugup. Lalu, jika mereka itu menunjukkan bahasa tubuh yang terbuka dengan kedua kaki di lantai dan lengan di samping atau di atas meja, nah itu mereka cenderung merasa positif dan terbuka dengan informasi. Lalu yang ketiga ada komunikasi tertulis. Nah, komunikasi tertulis ini merupakan tindakan menulis, mengetik, atau mencetak simbol seperti huruf dan angka untuk menyampaikan informasi. Hal ini membantu karena mereka memberikan catatan informasi untuk referensi. Menulis ini biasanya digunakan untuk berbagai informasi melalui buku, pamflet, blog, surat, memo, dan lainnya. Lalu ada komunikasi visual. Nah, komunikasi visual ini adalah tindakan menggunakan foto, seni, gambar, sketsa, bagan, dan grafik untuk menyampaikan sebuah informasi. Visual sering digunakan sebagai bantuan selama presentasi untuk memberikan konteks yang membantu di samping komunikasi tertulis dan komunikasi verbal. Karena orang memiliki gaya belajar yang berbeda. Komunikasi visual ini mungkin lebih membantu bagi beberapa orang yang mengonsumsi ide dan informasi. Lalu untuk fungsi komunikasi kantor sendiri itu yang pertama ada fungsi kontrol. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengontrol karyawan dengan menanyakan ulang deskripsi pekerjaannya. Hal ini membutuhkan komunikasi dengan atasannya dan mengontrol perilaku karyawan, misalnya karyawan bekerja terlalu lambat, tidak tepat waktu, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada fungsi motivasi. Nah, fungsi motivasi ini digunakan untuk meningkatkan kinerja karyawan dengan cara memberikan dorongan untuk bekerja lebih giat seperti pemberian feedback atau umpan balik terhadap hasil kinerja atau produktifnya dalam bekerja. Motivasi ini dapat berupa memberikan kata-kata yang dapat membangkitkan semangat kerja, pemberian insentif, pemberian tunjangan, atau memberikan kenaikan pangkat. Lalu yang ketiga ada fungsi emosi. Nah, fungsi emosi ini berfungsi untuk menyampaikan emosi, baik emosi secara positif maupun negatif dengan sesama rekan kerja. Emosi yang negatif ini misalnya seperti frustasi atau tidak puas dengan pekerjaannya, sedangkan emosi yang positif ini contohnya seperti penyampaian emosi ketika kita mendapatkan motivasi untuk bekerja dalam membangun kemajuan perusahaan. Lalu yang keempat ada fungsi informasi. Nah, fungsi ini berhubungan dengan memperlancar pengambilan keputusan yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen. Fungsi ini bertujuan untuk memberikan informasi atau transfer data kepada seluruh elemen kantor yang berdasarkan informasi atau fakta transparan dan memberikan manfaat bagi pemberi dan juga penerima informasi
supaya dapat lebih mudah dalam pengambilan keputusan. Baik Bu, begitu seperti pendapat saya. Oke, baik nih, terima kasih. Oke, bagus banget nih ya penjelasannya. Eh, untuk sebelum lanjut nih, apakah ada yang mau bertanya dulu nih atau menanggapi terkait penjelasan dari Dini tadi terkait perbedaan dari komunikasi verbal non verbal, juga ada penjelasan terkait komunikasi tertulis, juga ada komunikasi visual, dan juga ada fungsi-fungsi dari komunikasi kantor. Kira-kira ada yang mau bertanya terkait hal itu? Oke, sepertinya udah paham semua ya. Oke, jika tidak ada, silakan selanjutnya mungkin dari Nandika ya. Ibu minta tolong ke kamu untuk jelasin apa aja sih unsur-unsur komunikasi, lalu bagaimana proses komunikasi itu bisa terjadi, dan kira-kira media komunikasi apa sih yang biasanya digunakan di kantor. Silakan Nandika. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan menjelaskan unsur-unsur dari komunikasi serta proses dari komunikasi. Untuk yang pertama, unsur-unsur komunikasi ini ada 5. Nah, yang pertama ini ada pengirim atau komunikator. Nah, pengirim atau komunikator ini, atau yang biasa disebut juga dengan sender, dalam hal ini seorang komunikator pasti memiliki beberapa jenis informasi yang ingin disampaikan kepada orang lain, seperti suatu perintah, pertanyaan, ide, ataupun juga gagasan, pendapat, atau pernyataan. Kemudian yang kedua ada komunikan. Komunikan merupakan seseorang yang menerima pesan. Dalam hal ini, supaya komunikan dapat memahami informasi dari komunikator, maka sebelumnya penerima harus memastikan bahwa dirinya dapat menerima dan memahami informasi atau pesan dari sang komunikator. Kemudian yang ketiga ada pesan atau informasi. Pesan atau informasi adalah konten yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Pesan atau informasi yang disampaikan dapat diiringi dengan bahasa tubuh atau body language dan nada suara yang juga tepat. Kemudian yang keempat, ini ada media atau sarana komunikasi. Fungsi media ataupun sarana komunikasi ini adalah sebagai saluran atau sarana yang bisa kita gunakan dalam mengirim pesan atau informasi kepada penerima. Contohnya ada HP, laptop, slide presentasi, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, ini ada umpan balik atau feedback. Proses komunikasi dapat mencapai titik akhir ketika pesan telah berhasil dikirim, diterima, dan juga dipahami oleh sang penerima pesan. Akan tetapi, sang penerima harus memberikan respon terhadap pesan atau informasi tersebut dengan kalimat yang menunjukkan bahwa dirinya memahami pesan atau informasi yang disampaikan. Balasan dari penerima nanti disebut sebagai umpan balik ataupun feedback. Nah, kemudian yang kedua ini ada proses komunikasi. Komunikator menyampaikan pesan ataupun gagasan kepada komunikan dengan maksud dan tujuan tertentu. Untuk itu, dia menerjemahkan gagasan tersebut menjadi simbol-simbol ataupun proses encoding yang selanjutnya disebut dengan pesan atau message. Pesan tersebut disampaikan melalui saluran atau media tertentu, misalnya bertatap muka secara langsung, telepon, surat, dan lain sebagainya. Setelah pesan sampai pada penerima, selanjutnya terjadi proses decoding, yaitu menafsirkan pesan tersebut. Setelah itu, terjadilah respon pada penerima pesan. Respon tertuju pada pengirim pesan yang biasa kita sebut dengan feedback atau umpan balik. Ketika komunikan dapat memberikan feedback, berarti komunikasi dapat dikatakan berhasil karena pesan atau informasi yang disampaikan dapat dipahami dan tujuan yang diharapkan komunikator dapat tercapai. Kemudian yang selanjutnya ini media komunikasi. Nah, media komunikasi ini merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengantarkan pesan atau informasi dalam proses komunikasi. Berdasarkan sasarannya, media komunikasi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama media komunikasi umum. Media komunikasi umum ini merupakan alat komunikasi yang dapat ditujukan kepada sasaran tunggal, kelompok, atau massa. Contohnya yaitu alat yang digunakan untuk dalam komunikasi umum untuk sasaran tunggal antara lain telepon, telegram, surat, ataupun email. Sedangkan untuk sasaran massa yaitu berupa brosur, spanduk, internet, surat kabar, dan juga majalah. Kemudian yang kedua, ini ada media komunikasi massa. Media komunikasi massa adalah alat komunikasi yang digunakan khusus untuk tujuan komunikasi massa. Sifat dari komunikasi massa adalah komunikasi satu arah, yaitu komunikator kepada halayak. Contohnya yaitu
media cetak, media audio visual, dan juga media luar ruangan seperti spanduk, poster, dan lain-lain. Itu Bu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Nandika atas jawabannya. Bagus sekali nih ya Bu, untuk penjelasannya terkait unsur-unsur dari komunikasi, lalu bagaimana sih proses komunikasi itu terjadi, dan juga media komunikasi. Nah, oke anak-anak, alhamdulillah seluruh materi kita udah dijelaskan ya tadi terkait mengenai pengertian komunikasi, lalu jenis-jenis komunikasi kantor itu apa saja, unsur-unsurnya, lalu juga ada proses komunikasi dan juga media dari komunikasi itu sendiri. Nah, di antara kalian nih, kira-kira ada yang berani untuk memberikan kesimpulannya nih terkait materi pembelajaran yang udah kita pelajari pada pagi hari ini? Saya, Bu. Oke, silahkan Dini. Baik, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kesimpulannya itu, komunikasi kantor merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari suatu pihak ke pihak lain yang berlangsung atau terjadi dalam kantor. Lalu ada jenis komunikasi kantor itu ada komunikasi verbal yang merupakan penggunaan bahasa untuk mentransfer informasi melalui berbicara atau bahasa isyarat. Lalu ada komunikasi nonverbal yang artinya penggunaan bahasa tubuh, gerak tubuh, dan juga ekspresi wajah untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Lalu ada komunikasi tertulis, nah ini merupakan tindakan menulis, mengetik, atau mencetak simbol seperti huruf dan angka untuk menyampaikan sebuah informasi. Lalu ada komunikasi visual, ini adalah tindakan menggunakan foto, seni, gambar, sketsa, bagan, dan grafik untuk menyampaikan informasi. Lalu ada juga dari fungsi komunikasi kantor, ada fungsi kontrol. Nah, ini fungsi yang digunakan untuk mengontrol kinerja dan perilaku karyawan. Ada juga fungsi motivasi. Nah, fungsi ini digunakan untuk meningkatkan kinerja karyawan dengan cara memberikan dorongan yang positif. Lalu ada fungsi emosi. Ini fungsi ini dapat berfungsi untuk menyampaikan informasi, emosi, baik emosi positif maupun emosi yang negatif sesama rekan kerja. Lalu ada fungsi informasi, ini yang terakhir merupakan fungsi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Lalu ada juga unsur komunikasi ini, yang pertama ada komunikator atau pengirim. Komunikator atau pengirim ini disebut juga dengan sender sebagai komunikator atau orang yang menyampaikan informasi atau pesan kepada komunikan. Lalu ada juga komunikan. Nah, komunikan ini merupakan seseorang yang menerima pesan dari komunikator. Lalu ada pesan atau informasi, ini merupakan konten yang ingin disampaikan oleh komunikan kepada komunikator. Lalu ada media atau sarana komunikasi. Ini merupakan sebagai saluran atau sarana yang bisa kita gunakan untuk menunjang atau membantu proses komunikasi. Lalu ada feedback atau umpan balik. Ini merupakan balasan atau respon dari komunikan kepada komunikator. Feedback ini dapat disampaikan secara tertulis, verbal, atau melalui tindakan secara langsung maupun tidak langsung. Lalu selanjutnya ada proses komunikasi. Jadi komunikator itu menyampaikan gagasan berupa informasi, saran, permintaan, dan lain-lain kepada komunikan dengan maksud dan tujuan tertentu. Pesan tersebut disampaikan melalui saluran atau media tertentu, misalnya dengan bertatap muka langsung, telepon, surat, dan lain-lain. Setelah pesan sampai pada penerima, selanjutnya terjadi proses penafsiran pesan tersebut. Setelah itu terjadilah respon pada penerima pesan. Respon tertuju pada pengirim pesan yang bisa kita sebut dengan feedback atau umpan balik. Lalu yang terakhir itu ada media komunikasi. Nah, media komunikasi ini merupakan alat atau sarana yang dapat digunakan untuk menghantarkan pesan atau informasi dalam proses komunikasi. Berdasarkan sasarannya, media komunikasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Ada media komunikasi umum. Nah, ini merupakan alat komunikasi yang dapat ditujukan kepada sasaran tunggal, kelompok, atau massa. Lalu ada media komunikasi massa. Ini merupakan alat komunikasi yang digunakan khusus untuk tujuan komunikasi massa. Seperti itu, Bu, menurut saya. Oke, baik Dini, terima kasih untuk kesimpulannya. Bagus nih, udah berani untuk memberikan kesimpulan terkait apa yang kita pelajari hari ini, yaitu mengenai komunikasi kantor. Ibu izin mempertegas lagi, memang komunikasi kantor ini merupakan sebuah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lain dan yang biasanya terjadi di dalam kantor. Nah, jenis-jenis komunikasi kantor sendiri, ini ada komunikasi verbal, non-verbal, lalu ada tertulis, dan juga ada komunikasi visual. Fungsi komunikasi kantor sendiri ini ada fungsi motivasi, fungsi kontrol, fungsi emosi, dan juga ada
fungsi motivasi. Lalu juga unsur-unsur komunikasi itu sendiri terdiri dari komunikator, komunikan, lalu ada pesan, ada media, dan juga umpan balik. Nah, lalu ada proses komunikasi sendiri di mana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan, lalu dari komunikan memberikan umpan balik dari pesan yang telah dia terima. Nah, yang terakhir ini ada media komunikasi, ini ada media komunikasi umum dan juga media komunikasi massa. Oke, anak-anak udah semua ya penjelasan materi untuk pembelajaran pagi hari ini mengenai komunikasi kantor. Nah, sebelum Ibu tutup, kira-kira dari kalian ada yang mau bertanya terlebih dahulu nggak nih terkait materi hari ini? Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Saya izin bertanya, Bu. Silahkan, Menika. Saya izin bertanya, berarti komunikasi dalam suatu kantor ini sangat penting atau tidak penting, Bu? Oke, terima kasih Menika atas pertanyaannya. Tentu saja dong, pastinya sangat penting sekali ya anak-anak komunikasi dalam kantor. Karena kan kita sini sebagai makhluk sosial yang pasti membutuhkan bantuan orang lain, apalagi dalam bekerja nih. Kita nggak mungkin bekerja sendirian. Mungkin ada saatnya kita bekerja secara mandiri. Tapi kan tidak dipungkiri mungkin ketika kita bekerja sendiri kita akan mengalami kesulitan, kan pasti kita bertanya nih sama rekan kerja kita atau enggak sama atasan kita. Nah, inilah yang biasanya akan terjadi komunikasi. Apalagi ketika perusahaan itu sudah berjalan, mereka pasti mengharapkan perkembangan dan juga kemajuan dari perusahaan yang telah dia dirikan. Nah, mereka pun tidak dapat sendirian untuk memajukan perusahaan tersebut. Perlu adanya kerjasama dari pihak eksternal. Nah, sebelum terjadi kerjasama ini pasti ada komunikasi terlebih dahulu nih dengan pihak eksternal. Maka dari itu komunikasi kantor di sini sangat penting sekali untuk namanya menjalin kerjasama demi kemajuan perusahaan. Seperti itu, Nandika, apakah dapat dipahami? Dapat dipahami, Bu. Terima kasih. Oke, ada yang mau bertanya lagi nggak nih kira-kira sebelum Ibu tutup? Tidak ada, Bu. Oke, baik. Jika tidak ada lagi yang mau bertanya, Ibu tutup ya pembelajaran pagi hari ini. Marilah sebelum kita tutup pembelajaran pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, sesuai dengan agama dan juga keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa tidak dibatasin. Terima kasih anak-anak udah mengikuti pembelajaran pagi hari ini dengan baik. Terima kasih juga kalian udah mau ikut terlibat aktif nih untuk pembelajaran pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menambah pengetahuan kalian dan juga memberikan kemanfaatan bagi kalian baik di masa kini maupun di masa yang akan mendatang. Nah, untuk selanjutnya, mungkin di video selanjutnya Ibu akan mengulas lagi sedikit-sedikit mengenai komunikasi kantor ini, dan nantinya setelah pembelajaran pagi hari ini selesai semuanya, silahkan kalian bisa mulai mempelajari mengenai materi komunikasi telepon bahasa Indonesia, karena nanti kita akan mempraktikkan nih mengenai bagaimana sih komunikasi telepon bahasa Indonesia. Kalian bisa baca-baca lewat modul atau mau searching-searching di internet, silahkan, terserah kalian. Setidaknya kalian udah memiliki gambaran terlebih dahulu mengenai pembelajaran kita di pertemuan selanjutnya. Oke, cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Mohon maaf apabila dari Ibu ada perkataan baik dari perkataan maupun perbuatan. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.